Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria dengan NPM 212221100003 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil resumen saya dari 6 kelompok dari mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan di pertemuan yang pertama, yaitu kelompok 1 pada tanggal 23 Juni 2022 yang beranggotakan Jagat Wahyu Pratama, Fadila Yurofiani, Hananta, dan Sulaiman. Tentang pembelajaran berbasis proyek. Pengertian dari pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah strategi pembelajaran yang memberikan kepada siswa untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuannya secara berkelompok. Prinsip-prinsip project based learning yang pertama, berawal dari sebuah masalah. Artinya, di dalam project based learning biasanya di awal itu akan ada timbul permasalahan dulu. Yang kedua, kebebasan memilih. Di dalam sebuah project, kita bebas memilih judul apapun, tapi sesuai dengan materi. Yang ketiga, presentasi. Setelah prinsip yang lain sudah terpenuhi, maka terakhir itu dipresentasikan. Karakteristik project based learning itu ada beberapa karakternya, tetapi saya cuma mengambil poin yang pertama, yaitu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Artinya, di sini peserta didik dalam membuat proyek harus membuat kerangka terlebih dahulu, memilih terlebih dahulu kerangka apa yang akan digunakan dahulu sebelum menjalankan proyek tersebut. Tahapan pembelajaran berbasis proyek yaitu yang pertama mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebelum melakukan proyek, peserta didik harus mulai dengan pertanyaan yang sesuai dengan materinya. Yang kedua, membuat perencanaan. Setelah membuat pertanyaan, peserta didik di sini membuat sebuah rencana apapun saat nanti proyek dilakukan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal yang sudah direncanakan tadi. Yang keempat, mengawasi proyek pengerjaan. Di sini saat proses pengerjaan harus diawasi, takutnya ada yang tidak sesuai dengan rencana. Yang keempat, memberikan penilaian. Setelah pengerjaan di sini, hasilnya itu dinilai apakah bagus ataukah tidak. Yang terakhir itu evaluasi. Memberikan tanggapan dari proses pengerjaan proyek, bagaimana tadi proyek itu berjalan. Untuk pertemuan kedua yaitu kelompok 3 yang beranggotakan Luluul Maknunah, Fahrul Rozi Zainul, Fadilatul Rizkiyah, Imam Rizki, dan Sohibul Irfan tentang model pendekatan kontekstual atau CTL. Model pendekatan kontekstual atau CTL di sini artinya membantu guru saat KBM yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan sesuai kehidupan nyata siswa. Ada 5 strategi CTL. Yang pertama itu menghubungkan, artinya di sini menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan atau kehidupan nyata peserta didik. Dalam penerapan pembelajaran kontekstual ada 7 komponen. Komponen yang pertama yaitu konstruktivisme. Siswa di sini harus berpikir atau bernalar sendiri dan bermanfaat jika diberi kesempatan. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Contohnya itu praktek atau penelitian. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Komponen yang ketiga itu bertanya, artinya mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik. Yang keempat itu masyarakat belajar, artinya menciptakan dengan membangun kerjasama antar siswa. Contoh, dibentuk kelompok dengan minimal 2 orang atau lebih. Yang keenam, permodelan, artinya sesuatu siswa yang dapat menirunya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Contohnya, di sini guru memakai kayak baju yang sopan, nanti peserta didik itu akan menirunya karena itu modelnya baik menurut mereka. Yang terakhir, yang ketujuh itu refleksi, berpikir tentang yang baru saja dipelajari dan berpikir ke belakang tentang hal di masa lalu.
Artinya guru itu menyimpulkan materi yang tadi diajarkan. Yang terakhir, hasil, seperti pengumpulan hasil tugas yang tadi diberikan oleh guru. Model pembelajaran kontekstual itu ada dua. Yang pertama, pembelajaran langsung. Di sini pembelajaran contohnya pembelajaran langsung itu seperti pembelajaran tatap muka, bertemu antara siswa dan guru. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Di sini peserta didik diberikan materi dan permasalahan, dan peserta didik itu harus mencari solusinya sendiri. Baik, untuk pertemuan yang ketiga yaitu kelompok 5 dengan beranggotakan Miftahul Amaliyah, Latifah, Nurdiana, dan Alwin Faruk, yaitu materinya tentang model pembelajaran tipe TGT. Pengertian model tipe TGT yaitu model pembelajaran di sini berbentuk kelompok yang beranggotakan 4 atau 6 orang siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kelas. Di sini guru menyajikan kelas dan di awal guru itu menyampaikan materi yang telah dibuat. Yang kedua, kelompok. Guru di sini membentuk sebuah kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 6 orang siswa untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, permainan. Di sini biar siswa itu tidak merasa bosan, maka guru bisa memberikan game atau permainan yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang pertama, itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Maksudnya, guru sebelum melakukan proses pembelajaran akan menyampaikan tujuan dari materinya dan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, menyajikan informasi. Maksudnya, guru menyampaikan sebuah informasi atau materi pada saat pembelajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Guru membuat kelompok-kelompok belajar sesuai siswa yang ada dan itu dengan adil dan materinya dan sesuai materi yang akan dipelajarinya. Yang keempat, belajar dengan tim. Contoh di sini siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk dipresentasikan. Yang kelima, memberikan penghargaan. Setiap seperti diberikan hadiah atau nilai yang tinggi ketika siswa itu bisa berprestasi ataupun bisa menjawab pertanyaan. Baik, untuk pertemuan yang keempat, di sini kelompok 4 yang beranggotakan Saida Aprilia, Hikmatus Sakinah, dan Lukmanul Hakim. Materinya yaitu tentang model pembelajaran kooperatif. Pengertiannya yaitu model pembelajaran ini lebih memberikan siswa lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu sesama teman. Langkah-langkah dari model pembelajaran tipe ini, guru mengajukan pertanyaan atau problem yang terkait dengan pelajaran dan guru menyediakan bahan dan alat yang diperlukan. Nah, maksudnya di sini guru menanyakan kepada peserta didik supaya guru itu tahu apakah dia itu paham dengan materi yang disampaikannya. Dan guru juga harus menyediakan bahan atau alat seperti materi yang akan disampaikan dan kayak LCD ataupun bahan-bahan saat materi proses KBM itu terjadi ya, saat penyampaian materi itu contohnya bahan di dalam guru menyajikan pertanyaan dan problem yang terkait dengan pelajaran dan guru menyediakan bahan. Nah, bahannya di sini materi. Siklus rancangan pembelajaran ini terdiri dari yang pertama itu perencanaan. Proses perencanaan agenda atau materi yang nanti akan dibahas. Yang kedua itu tahap atau tindakan. Di sini proses melaksanakan atau melakukan perencanaan tadi yang telah dibuat oleh guru. Contohnya di sini menyampaikan materi di dalam kelas kepada peserta didik. Yang ketiga itu tahap evaluasi. Di sini proses guru mengetahui hasil siswa saat belajar. Contohnya seperti ujian. Yang keempat itu refleksi. Di sini itu guru mengulang materi yang telah tadi dibahas sebelumnya.
Cara penerapan model pembelajaran ini, siswa bisa belajar sendiri atau memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, tingkah laku, serta bisa mengembangkan kemampuannya di bidang apapun. Untuk pertemuan yang kelima, yaitu kelompok 2 pada tanggal 20 Juli 2022 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, Sahrul Alam, Dina Fitria, Indah Fatika, dan Yulia. Materinya yaitu tentang model pembelajaran pemecahan masalah. Pengertian dari problem sendiri itu suatu masalah yang belum bisa dipecahkan, sedangkan solving sendiri itu mencari jawaban dari masalah tadi yang belum dipecahkan. Dan pengertian problem solving sendiri adalah cara untuk melatih peserta didik saat menghadapi suatu masalah untuk dipecahkan secara individu maupun berkelompok. Ciri-ciri dari problem solving yang pertama, interaksi, yaitu tindakan dari guru dan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, berdialog, yaitu percakapan yang sistematis antara guru dan siswa dalam proses memecahkan masalah. Yang ketiga, menyampaikan informasi. Di sini guru menyediakan sebuah informasi yang cukup mengenai masalah yang belum terpecahkan, dan siswa di sini harus mengklarifikasi dan bisa menyelesaikan sendiri ataupun berkelompok. Harus mengklarifikasi dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat itu membimbing. Dari ketiga ciri-ciri tadi, yang terakhir ini guru itu memberikan bimbingan seperti memberikan arahan, melatih, dan memberikan solusi dalam proses pemecahan masalah. Ketika siswa sudah tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri, maka di sini menyelesaikannya sendiri ataupun berkelompok, maka di sini solusi terakhir yaitu guru membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan dari problem solving yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Di sini siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, menemukan jalan keluar dari problem. Ketika problem tidak bisa dipecahkan, kita bisa menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah supaya mendapatkan solusinya. Yang ketiga, melatih untuk menetapkan keputusan yang diambil. Yang keempat, menemukan langkah yang tepat dari suatu problem. Langkah-langkah dari problem solving yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru di sini sebelum melakukan proses pembelajaran harus memberikan tujuan materi yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang kedua, guru memberikan permasalahan. Contohnya, guru di sini memberikan tugas kepada peserta didik dan menyelesaikannya di dalam kelas. Yang ketiga, guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah. Di sini, guru menjelaskan materi supaya siswa paham bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, siswa mencari literatur untuk memecahkan masalah. Contoh di sini, siswa bisa mencari literatur di buku ataupun di internet untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, siswa memberikan solusinya. Kan tadi sudah diberikan prosedur pemecahan masalah dan literatur untuk memecahkan. Jadi siswa menjawab atau memberi solusinya kepada guru. Yang terakhir itu manfaat. Yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua, siswa mendapatkan pengalaman menarik dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Artinya, dengan memecahkan masalah, kemampuan berpikir siswa itu bisa berkembang karena dia mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam menyelesaikan masalah itu. Baik, untuk pertemuan yang terakhir itu pertemuan yang ke-6 kelompok 5 pada tanggal 21 Juli 2022 yang beranggotakan Qurratul A'yun, Royhan Jauhari, Ihsan Nakib, Jumaira Agustin, dan Samiyah. Materinya tentang model pembelajaran tipe TAI.
Pengertian TAI, Team Assisted Individualization, berbentuk kelompok kecil yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tujuan dari tipe TAI sendiri yang pertama, percaya diri. Siswa bisa percaya diri karena apa? Dia dipaksa bisa mempresentasikan hasil belajar kelompoknya di depan umum. Yang kedua, kemampuan bersosialisasi. Peserta didik bisa berkomunikasi baik dengan anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, kerjasama. Peserta didik bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya tanpa adanya permasalahan. Yang keempat, mengurangi sifat egois. Adanya sifat menghargai satu sama lain dan tidak terkecoh dengan pendapat mereka sendiri. Kelemahan dari tipe ini itu yang pertama, siswa kurang pandai. Artinya di sini siswa tidak tahu dengan pelajaran yang akan didiskusikan karena kemampuan otaknya kurang. Contohnya, cuman bisa menitip nama. Yang kedua, anggota kelompoknya pasif. Artinya salah satu anggota kelompoknya itu tidak ikut berkontribusi atau berdiskusi dengan temannya karena dia tidak mau tahu dengan masalah itu. Keunggulan dari tipe pembelajaran ini itu yang pertama, memecahkan masalah. Siswa di sini bisa memecahkan masalah yang diberikan guru dengan mencari solusi, bekerja sama. Yang kedua, menguntungkan satu sama lain. Di dalam satu kelompok, dalam melakukan diskusi, ada keuntungan bagi mereka yang cuma nitip nama, yaitu nilai kelompok sama, tapi untuk nilai individu itu berbeda. Langkah-langkah dari pembelajaran tipe ini yang pertama, pembentukan kelompok. Di sini guru bisa membentuk kelompok-kelompok. Yang kedua, belajar secara individu. Siswa juga bisa belajar individu. Yang ketiga, belajar kelompok. Tadi guru sudah membentuk kelompok, maka di sini juga ada belajar kelompok untuk mendiskusikan pendapat dari beberapa anggota dan memilih pendekatan yang baik. Yang keempat, perhitungan nilai kelompok. Di sini guru menilai bagaimana kelompok tersebut saat menyampaikan materi tersebut, baik ataupun kompak dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang kelima, evaluasi oleh guru. Setelah kelompok sudah melakukan penyampaian materi atau presentasi, guru bisa mengevaluasinya atas materi yang disampaikan tadi. Apa ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, guru bisa menambahkan, dan ketika ada kesalahan di dalam materi, guru bisa memperbaikinya. Yang keenam, memberikan penghargaan. Contohnya di sini nilai yang bagus buat kelompok yang bagus saat presentasi. Ciri-ciri model pembelajaran ini yang pertama, mempelajari materi yang ada. Setelah dibentuk kelompok dan dikasih materi, maka siswa bisa mempelajari materi tersebut. Yang kedua, hasil belajar. Ketika kita sudah berdiskusi, mestinya siswa itu mendapatkan hasil dan itu yang akan dipresentasikan nantinya sesuai kesepakatan anggota kelompok. Yang ketiga, tanggung jawab. Di sini siswa mempunyai tanggung jawab untuk mempresentasikan, maka harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keaktifan siswa. Bagaimana siswa itu aktif, bisa menjawab pertanyaan dari anggota lain atau bertanya kepada kelompok lain. Yang terakhir itu pendapat. Di dalam setiap kelompok, pasti setiap siswa mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi siswa harus bisa menghargai pendapat dari orang lain atau kelompok lain. Demikian hasil pemaparan resum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.